Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi terkait dengan energi kamu, dengan energi manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Ingat, sekali lagi saya mengatakan, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu tergantung bagaimana diri kamu untuk menyikapinya. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap hal positif atau memang kebalikannya? Karena untuk saat ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya akan memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang ada di depan saya ini. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini benar-benar sangat sensitif dan benar-benar sangat emosional. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kemunculan kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi pihak lain tersebut untuk saat ini benar-benar sangat dikecewakan, sangat merasa dihianati, dan sangat merasa kebingungan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja
mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini diri kamu masih berkomunikasi terhadap energi di masa lalu kamu, yang dimana komunikasi tersebut bersifat negatif dan mengharuskan diri kamu menerima situasi yang benar-benar sangat emosional? Pertanyaan kedua, apakah baru-baru ini ada suatu penipuan yang kamu terima, di mana penipuan tersebut dari orang yang selama ini kamu percayai? Kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu, cukup kamu yang menjawabnya dan cukup kamu yang meresponnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban terhadap kedua pertanyaan yang saya pegang tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi kedua pertanyaan tadi. Queen of Cups. Kalau seandainya diri kamu saya posisikan di dalam kartu ini yang sedang terduduk di atas satu kursi singgasana, yang dimana ketika diri kamu duduk di atas kursi singgasana tersebut ada sehelai pakaian yang bersilang di dalam tubuh kamu. Sehelai pakaian inilah yang saya kategorikan terhadap posisi energi kamu benar-benar tidak seimbang. Sehelai pakaian inilah yang saya kategorikan terhadap posisi energi kamu, yang dimana posisi energi kamu tersebut, terutama dalam kondisi batin kamu, benar-benar sangat sensitif. Kesensitifan kamu itu timbul dari ketulusan hati kamu, yang dimana ketulusan hati kamu itu benar-benar sudah dianggap sebagai sebelah mata. Ketulusan hati kamu itu sudah diberikan pengaruh buruk ataupun dampak negatif. Seperti orang yang benar-benar menerima kekecewaan, tetapi kekecewaan itu tidak sanggup untuk meluapkan situasi emosional karena memang kamu memikirkan satu hal. Kartu yang saya pegang ini adalah kartu Queen of Cups. Hanya bisa melihat keadaan sekeliling, yang dimana keadaan sekeliling tersebut membuat posisi seseorang benar-benar tidak nyaman, tetapi selalu berusaha berpikiran positif. Itulah diri kamu. Walaupun diri kamu sudah terlalu banyak untuk disakiti, tetapi kamu mencoba untuk menetralkan sikap emosi kamu itu karena memang kamu menjaga mental dari berbagai energi yang berada di ruang circle kamu.
Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Wak geng? Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar apa yang barusan saya katakan bisa bersifat bersifat resonate ataupun tidak resonate terhadap energi kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan masih mengarah terhadap posisi energi kamu, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, mengarah terhadap pekerjaan kamu, sepertinya pekerjaan kamu itu mengharuskan diri kamu berada di dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Sudah terlalu banyak, sudah terlalu lama diri kamu ingin pergi dari kondisi pekerjaan kamu, tetapi diri kamu tidak memiliki pilihan. Kamu merasa apapun yang kamu lakukan di dalam dunia pekerjaan kamu, menurut kamu paling benar, tetapi ada saja energi yang seakan-akan kehadiran energi ini membuat pemikiran kamu kacau di dalam pekerjaan kamu. Kalau saya mengarah terhadap kondisi keuangan kamu untuk saat ini, salah satu faktor setelah hubungan asmara kamu hancur, yang dimana keuangan kamu itu pun mengganggu kestabilan kehidupan kamu. Kalau saya mengarah terhadap hubungan bisnis kamu, saya rasa hubungan bisnis kamu itu ada sesuatu hal yang dimana sesuatu hal itu tidak kamu ketahui, tetapi mengharuskan diri kamu untuk mendapatkan suatu kerugian. Kalaupun diri saya kembali membahas mengenai hubungan asmara kamu, mungkin jawabannya hampir sama dengan video-video saya sebelum-sebelumnya. Tidak akan pernah bosan atau memang sudah terlalu jenuh saya untuk membahas hubungan asmara kamu. Kalaupun saya ingin berkata, kamu terlalu tulus, iya. Kalaupun diri saya ingin berkata, kamu terlalu percaya, iya. Saking polosnya lah diri kamu untuk mencintai manusia tersebut, sehingga diri kamu membuka satu celah yang dimana celah tersebut membuat diri kamu merasa sangat sensitif. Tetapi di balik dari unsur kesensitifan yang saya katakan ini, ada nilai positifnya terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan ada nilai positifnya? Siapa tahu ketika manusia itu ingin memperbaikinya terhadap diri kamu, kamu sudah mencoba untuk mempergunakan logika kamu daripada perasaan kamu. Sekalipun diri kamu ingin menerima manusia tersebut, sepertinya logika kamu yang bermain terlebih dahulu. Queen, ratu, queen, raja, sudah tidak mau lagi dibodoh-bodohi, sudah tidak mau lagi untuk dimanfaatkan. Sudah saatnya rasa emosi itu harus dibuat dengan sikap pemberontakan. Saya tidak menyalahkan diri kamu apabila diri kamu ingin melakukan pemberontakan tersebut, karena saya rasa sikap pemberontakan kamu itu adalah luapan emosi dari batin kamu yang selama ini kamu simpan. Ini Dewa Geng. Cocok kau rasa, Wak?
dengan apa yang barusan saya katakan? Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, saya cukup menggambarkan situasi diri dia masih memandang, masih memantau, masih berharap, masih menginginkan, tetapi ketika manusia ini melakukan hal tersebut, justru manusia ini seakan-akan berpikiran apakah masih memberikan kesempatan atau memang tidak. Queen, unsur api. Api itu saya kategorikan membara-bara, semangat baru untuk memperbaiki apa yang pernah hancur. Ini Dewa Geng, kartu yang saya pegang ini. Sehelai pakaian yang bersilang. Bersilangnya pakaian itu karena memang saking polosnya diri kamu mengikuti aturan permainan manusia itu, sehingga diri kamu terjebak di dalam situasi yang benar-benar membuat diri kamu sensitif. Sudah tidak peduli lagi bagaimana kondisi diri dia. Bodoh amat. Mau lenyap, mau tidak lenyap, mau bagaimana itu urusan dia. Yang menjadi urusan saya untuk saat ini, saya memperbaiki kehidupan saya. Kalaupun diri saya memikirkan manusia tersebut, toh juga saya yang akan dimanipulatif. Daripada diri saya untuk dimanipulatif, lebih baik saya menyibukkan diri, mempercantik diri, mempertampankan diri daripada memikirkan manusia yang tidak penting yang seperti sampah tersebut. Ini Dewa Geng. Maaf kalau saya mempergunakan kata-kata yang tidak enak didengar, tetapi itulah tipikal saya. Saya berbicara belak-belakan dan saya berbicara apa adanya. Tidak menyudutkan dan tidak membenarkan dan tidak berpihak terhadap siapapun. Kalau kartu berbicara positif, saya berbicara positif. Kalau kartu berbicara negatif, saya berbicara negatif. Apa adanya. Saya tidak mau memberikan suatu harapan terhadap diri kamu dan harapan terhadap manusia tersebut untuk bersenang-senang tanpa fokus terhadap kehidupan yang akan datang. Saya bukan tipikal manusia seperti itu. Kamu suka dengan perkataan saya, puji Tuhan. Kalau kamu tidak suka dengan perkataan saya mohon maaf. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Wands. 3 tongkat yang dimiliki oleh satu orang. Kalau saya mengambil satu tongkat dari ketiga tongkat yang dimiliki oleh satu orang tersebut, sepertinya ada sesuatu hal yang sedang direncanakan oleh satu orang yang saya katakan tadi. Terlalu banyak perencanaan yang dimana perencanaan tersebut ingin mengembalikan sisi keseimbangan hidup. Apa yang barusan saya katakan, kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu, mungkin di dalam pemikiran kamu itu sudah kamu susun berbagai perencanaan kamu dalam waktu dekat ini. Mulai dari mengadu nasib, mulai untuk menjual aset, mulai untuk memperbaiki keuangan kamu, mulai membina hubungan bisnis terhadap pihak lain yang dimana lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal kamu. Three of Wands. Melihat ke depan,
tetapi tongkat yang dimiliki masih benar-benar sangat tulus. Ketulusan itu memberikan pengharapan agar bisa mendapatkan apa yang diharapkan. 3 tongkat. Wah, geng. Kalau saya mengarah terhadap hubungan asmara kamu, yang lagi-lagi hubungan asmara kamu ini yang membuat diri saya terlalu jenuh untuk membahasnya. Sepertinya Three of Wands ini sengaja atau tidak sengaja sudah menghadirkan pihak lain, yang dimana kehadiran pihak lain ini membuat diri kamu ingin pergi dan ingin keluar karena diri kamu sudah benar-benar merasa sangat emosional. Tidak terima, saya loh yang berusaha untuk memberikan keseimbangan, tetapi kenapa manusia itu yang seakan-akan menggiring opini, dia yang memberikan keseimbangan. Saya loh yang memperjuangkan hubungan itu dari situasi kehancuran, tetapi kenapa manusia itu menggiring suatu opini yang dimana opini tersebut seakan-akan diri dia yang terzolimi. Ini dia, Wak. Apakah diri kamu membenarkan apa yang barusan saya katakan? Wak geng. Karena kedua kartu ini, saya hanya menyarankan, it's okay, saya paham bagaimana kondisi kamu, karena diri kamu merasa emosional. Kamu mencoba untuk mengubah pemikiran kamu, yang dimana ketika diri kamu mengubah pemikiran kamu tersebut, kamu berpikiran untuk mengadu nasib ataupun segala macam. Tetapi ketika diri kamu ingin berencana terhadap hal tersebut, saya hanya menyarankan, kesampingkan dulu perasaan kamu, utamakan logika kamu agar perencanaan kamu itu bisa kamu eksekusikan. Karena kalau diri kamu mempergunakan perasaan kamu atau tidak mempergunakan logika kamu, saya rasa tujuan kamu itu akan membuat diri kamu masih mengarah terhadap kenangan di masa lalu. Ini dia, Wak. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu kedua ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa Three of Wands ini, 3 tongkat yang saya katakan tadi, sepertinya manusia ini sedang mencari suatu kesibukan di luaran sana. Ada yang dia prioritaskan, tetapi yang saya lihat, yang saya rasakan, seperti kebingungan dia. Apa-apaan, ingin itu, ingin ini, tetapi tidak tahu kemana tujuannya. Api, semangat, tetapi kesemangatan itu mengarah terhadap diri kamu atau memang mengarah terhadap pihak lain. Saya berbicara seperti ini terhadap diri kamu karena memang saya sedang blank. Kondisi energi saya mencoba untuk fokus terhadap manusia tersebut karena memang kondisi saya tidak nyaman. Karena ada sesuatu hal yang saya lihat ditutup-tutupi manusia ini. Ini dia, Wak geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. 9 pedang mengarah terhadap seseorang, dimana ketika 9 pedang ini mengarah terhadap seseorang, penuh dengan kekacauan, penuh dengan keberantakan, penuh dengan ketidaknyamanan. Munculnya kartu Nine of Swords ada kaitannya terhadap perkataan saya tadi, ketika diri kamu
ingin melakukan suatu perencanaan atas dasar emosional kamu, kalau kamu gegabah untuk melakukan hal tersebut dan salah mengambil satu keputusan tersebut, kamu yang kacau. Makanya saya mengatakan, kesampingkan terdahulu perasaan kamu terhadap berbagai perencanaan kamu. Itu dia Wage. Semua sih tergantung bagaimana diri kamu. Apakah masih ingin melakukannya atau memang tidak ingin melakukannya. Semua terserah kepada diri kamu. Karena yang saya takutkan, saya tidak mau melihat diri kamu bersedih kembali. Jangan pula karena diri kamu terlalu gegabah, target yang ingin kamu dapatkan meleset. Hati-hati, perlahan-lahan, cerdas, cerdik. Jangan permainkan perasaan kamu sekali lagi. Saya berbicara seperti ini karena memang ada yang saya lihat. Itu dia Wage. Saya tidak akan mungkin mengatakan apa yang barusan saya katakan kalau memang apa yang saya lihat ini terjadi. Oke Wage? Sampai di sini diri kamu sudah mengerti apa yang saya katakan dan apa yang saya maksud. Kalau diri kamu mengerti dan diri kamu merasa cocok dengan apa yang barusan saya katakan, sekali lagi saya mengatakan, kamu angkat. Tetapi kalau memang apa yang barusan saya katakan tadi, kamu tidak bisa untuk menerimanya, semua tergantung kepada diri kamu. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Moon ini mengarah terhadap hal yang tanpa kamu ketahui tetapi akan kamu dapatkan. Hal yang begitu sangat misterius akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Ya, saya hanya berharap yang kamu dapatkan dalam waktu dekat ini hal yang bersifat positif. Sangat puji Tuhan. Puji Tuhan sekali kalau memang apa yang saya katakan barusan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini berupa kabar baik, bukan kabar negatif. Kabar dari kesedihan yang selama ini kamu simpan, kabar dari sesuatu hal yang membuat diri kamu untuk mengubah kehancuran tersebut menjadi lembaran baru. Saya hanya bisa mengatakan puji Tuhan. Mudah-mudahan terjadi, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kehidupan kamu selalu diberkati oleh Sang Pencipta. Selalu diberkati oleh Sang Pencipta dan semoga Sang Pencipta menyertai dari situasi perencanaan kamu agar kamu bisa merasa tenang, nyaman, makmur, bebas, dan bahagia. Sangat puji Tuhan, Wage. Saya hampir sama dengan diri kamu, sama-sama manusia. Tetapi saya tidak mau mendahulukan Sang Pencipta. Saya hanya berharap karena saya sudah terlalu jenuh
Kalau saya membahas mengenai asmara kamu, saya sudah terlalu bosan, sudah terlalu jenuh untuk memberikan informasinya. Yang pasti ujung-ujungnya kamu yang bersedih, manusia itu bahagia. Yang ujung-ujungnya manusia tersebut ingin kembali di saat diri kamu sudah mulai seimbang. Siapapun pembaca reader tarot, pasti pertanyaannya itu dan itu kembali. Apakah diri dia ingin kembali? Apakah diri dia menyesal? Apakah diri dia mendapatkan kabar yang baik? Apakah diri dia bisa bahagia dengan perselingkuhannya? Apakah kehidupan saya mendapatkan kebahagiaan? Itu saja pertanyaannya. Siapapun reader tarot pasti mendapatkan pertanyaan seperti itu saja. Saya sudah bosan. Lebih baik saya fokus untuk memperbaiki kondisi seseorang agar seseorang itu bisa bangkit, daripada memberikan informasi yang dimana informasi tersebut untuk mengendalikan manusia itu agar kembali. Percuma, sangat percuma, karena sesuatu hal yang pernah pergi atas kemauan, atas keputusan dia sendiri, saya yakin dan percaya dia akan kembali. Itu dia. Coba diri kamu memberikan pertanyaan atau minta dibacakan terhadap reader tarot dengan pertanyaan yang saya katakan tadi, dengan perkataan yang saya katakan tadi. Pasti jawabannya cukup satu. Ya, dia akan kembali. Tetapi kembalinya diri dia belum tentu besok atau 24 jam ke depan. Itu hanya secara koneksi. Saya tidak menjelekkan, tetapi hanya secara koneksi. Yang membuat manusia itu bisa kembali terhadap diri kamu karena memang permainan energi kamu. Kalau energi kamu dari sisi batin sudah ingin memaafkan manusia itu, pasti manusia itu datang. Tetapi kalau sisi batin kamu tidak bisa menerima manusia itu atau tidak tenang, saya rasa koneksi itu hanya bersifat pertemuan saja. Cocok, angkat. Kalau tidak cocok, tidak usah diangkat. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Two of Cups. Sekali lagi saya mengatakan The Two of Cups. Pertemuan menjawab suatu keinginan kamu. Sesuatu hal yang akan mempertemukan diri kamu terhadap perencanaan kamu yang akan sesuai dengan keinginan kamu dan mengubah pemikiran kamu yang kacau tersebut menjadi seimbang. Oke, Wak Geng? Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.